Kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa atau bulan Ramadan itu sendiri, sebagai bentuk persiapan kita, sebagai bentuk pengagungan kita kepada bulan Ramadan sebelum datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Orang-orang berbeda-beda dengan cara menyambut bulan suci Ramadan. Orang-orang berbeda-beda caranya dalam menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Namun kita sebagai orang-orang beriman, cara yang paling pertama yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan, selain berdoa tentunya agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan memberikan kita taufik untuk beribadah di dalamnya, adalah bagaimana kita mengilmui, melakukan persiapan berupa ilmu dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan orang yang melakukan persiapan dengan ilmu tentunya akan beda cara memasuki Ramadannya dengan orang-orang yang sekedar memasuki Ramadan secara tiba-tiba dan tanpa persiapan. Oleh sebab itu, insya Allah pada 2-3 pertemuan ini, dan mudah-mudahan Ustadz kita, Ustadz Syahrir atau Ustadz Tasdik, akan membahas tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Biarlah kami membahas tentang ayat-ayat tentang puasa. Kita saling menyemangati saja. Ada masalah hukum-hukum tentang puasa dan sebagainya kita serahkan kepada ustadz kita yang lebih ahli, seperti Ustadz Syahrir. Insyaallah mudah-mudahan beliau akan membahas tentang seputar permasalahan fikih puasa dan sebagainya. Adapun kita pada malam hari ini dan dua pertemuan selanjutnya, kalau saya hitung-hitung masih ada pekan depan, kemudian masih ada pekan depannya lagi, baru masuk insyaallah bulan suci Ramadan. Kita akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan tersebut, yang terletak di dalam surah Al-Baqarah, yang baru saja kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang gambaran umum tentang surah Al-Baqarah tersebut. Yang dimana kita sudah katakan bahwasanya surah Al-Baqarah itu di dalamnya terdapat kulliyatus syariah, terdapat di dalamnya semua inti-inti syariat, termasuk rukun Islam yang 5 di dalam surah Al-Baqarah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempelajari surah Al-Baqarah ini selama 12 tahun, dan setelah selesai mempelajarinya, nahara jazuran, beliau menyembelih sapi atau unta untuk sebagai rasa syukur beliau karena telah menyelesaikan pembelajaran dari surah Al-Baqarah tersebut. Karena di dalamnya sekali lagi terdapat kulliyatus syariah, terdapat usuluddin, inti daripada agama ini. Makanya barang siapa yang sudah memahami tafsir surah Al-Baqarah, kita katakan dia sudah bisa menguasai Al-Quran. Karena di situ inti-intinya semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana tidak? Dia turun di kota Madinah bahkan selama 12 tahun lamanya, atau 10 tahun lamanya turun di kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW membangun masyarakat Islam, kemudian orang-orang yang dibina oleh Rasulullah SAW sudah siap menerima syariat, maka turunlah surah Al-Baqarah ini secara bertahap, secara berangsur-angsur, untuk memberikan syariat-syariat tersebut kepada para sahabat untuk dilaksanakan di kota Madinah tersebut. Di antara syariat tersebut adalah syariat puasa, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesan di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat puasa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bagi penghafal Al-Qur'an, bagus sekali kalau bisa menghafal nomor ayat atau nomor halaman, seperti Ustadz kita Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah kalau sudah seperti itu. Selain ayat-ayatnya dimungkinkan nomor ayatnya juga dihafal, bahkan maknanya juga dikuasai. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ayat tentang puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang puasa kecuali pada surah Al-Baqarah. Bahkan penyebutan kata Ramadan tidak ada satupun kita dapatkan di dalam Al-Quran kecuali dalam surah Al-Baqarah ayat 185.
Ramadan, kata-kata Ramadan. Cuma di dalam surah Al-Baqarah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang usulul iman, dasar-dasar keimanan, pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin," dan seterusnya. Bukanlah kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah ketika kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabi. Ini ayat usulul iman yang pernah dibahas oleh Ustaz Tasdik, ya hafizahullah, pada kajian kitab pertama beliau, kajian usulul iman. Usul-usul atau dasar-dasar keimanan dikumpulkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Kemudian datang setelahnya sudah mulai masuk, setelah Allah menyebutkan syariat-syariat tentang dasar-dasar keimanan, bagaimana seorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, para nabi, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Masuklah rincian syariat dimulai dari al-qisas, hukum qisas. Hukum qisas ini ya nantilah kita bahas ya, karena belum saatnya, mungkin belum sampai pembahasan kita, mungkin di pembahasan fikih juga belum sampai ya di Ustaz Syahrir masalah qisas ini. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memulai hukum qisas di dalam surah Al-Baqarah. Jadi syariat pertama yang Allah bahas dalam surah Al-Baqarah adalah al-qisas. Karena al-qisas ini adalah syariat yang menjaga jiwa manusia. Dan ketika kita kehilangan jiwa manusia, maka siapa yang akan melaksanakan syariat ini? Makanya Allah memulai dengan hifsun nafs. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa-jiwa manusia dengan disyariatkannya syariat qisas. Kemudian datang setelahnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Hukum wasiat ketika orang sudah akan meninggal, akan mewasiatkan kepada orang tuanya, karib kerabatnya, dan sebagainya. Barulah datang setelah itu ayat tentang puasa di dalam ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita buka hati kita sekarang untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mengajak jamaah sekalian untuk fokus, tinggalkan sejenak pikiran-pikiran kita tentang dunia, dan mari kita fokuskan pikiran kita sekarang untuk meresapi, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini yang memerintahkan kita melaksanakan syariat puasa itu. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini, kita katakan pesan-pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena dimulai dengan panggilan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala, Nidaur Rahman, panggilan kasih sayang, panggilan kelembutan, panggilan yang mengajak kita untuk menerima syariat itu dengan lapang dada, menerima syariat itu dengan hati yang kuat, hati yang siap menerima syariat tersebut. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ulama kita menyebutkan di sini bahwasanya puasa merupakan ibadah yang agak sulit dan melelahkan. Sebab itu dalam mewajibkannya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan seruan yang indah. Perhatikan baik-baik. Karena puasa itu pada jiwa manusia adalah syariat yang agak berat, terutama bagi orang yang pertama kali melaksanakannya.
Maka sebab itu Allah menyuruh kita dengan seruan yang indah dan penuh dengan kelembutan dan motivasi agar kita mendengar dan melaksanakan dengan ikhlas dan senang hati. Makanya Abdullah bin Mas'ud, dan ini sudah disinggung oleh Ustaz kita, Ustaz Mursyid, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika ada kalimat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak, pasang telinga kalian baik-baik, karena setelah itu ada perintah yang Allah perintahkan dan larangan yang harus ditinggalkan. Bahkan seorang syekh di Saudi menulis buku tentang judulnya Nida'atur Rahman, panggilan-panggilan Ar-Rahman, ya, yang mengumpulkan semua ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang inayah, perhatian para salaf terhadap ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, betul-betul mereka memperhatikan, mengamalkan dan memahami ayat itu baik-baik. Ketika ada awal ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena itu merupakan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang penuh dengan kelembutan. Ini yang harus kita pahami dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Seakan-akan Allah memanggil kita bahwasanya ada perintah yang aku akan perintahkan kepadamu, yang dimana perintah itu dibangun atas dasar kasih sayang dariku. Maka terimalah perintah itu dengan lapang dada, terimalah perintah itu dengan senang hati, jangan ada merasa berat di dalamnya. Makanya Allah mengatakan setelah itu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Kutiba artinya furidha, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Berarti di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba, diwajibkan, berarti tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Ya, tidak ada kata-kata meremehkan di dalamnya. Bahkan ulama kita mengatakan, siapa yang menganggap syariat puasa adalah tidak wajib, dia mengatakan syariat puasa itu tidak benar. Itu cuma omong-omongan orang Islam saja, tidak kita cuma diperintahkan sholat misalnya. Dia mengatakan seperti itu dan mengingkari syarat puasa, maka ulama sepakat dia kafir karena mengingkari syariat atau kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada manusia. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi bahwasanya tidak ada amalan yang dimana hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku yang paling aku cintai melebihi kewajiban-kewajiban yang telah aku perintahkan kepadanya dan dia laksanakan dengan senang hati dan lapang dada. Mimma aftaraftuhu alaih, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai dari hambaku yang ketika mereka laksanakan melebihi kewajiban-kewajiban yang telah aku bebankan kepadanya lalu dia laksanakan. Maka mari kita istisyar, mari kita merasakan dengan hati kita bahwasanya apa saja yang Allah wajibkan kepada kita, perintahkan di dalam Al-Quran, bahkan hukumnya wajib. Sekali lagi tidak ada tawar-menawar di dalamnya, tidak ada hal-hal yang kita remehkan di dalamnya. Bahkan kita siap menerima dengan hati yang lapang, bahkan hati yang merasa gembira menerima perintah tersebut, karena sekali lagi bahwasanya semua perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam syariat ini dibangun atas dasar rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meyakini bahwasanya tidak ada sama sekali yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, di dalam syariat ini kecuali untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Tidak ada sesuatu yang Allah larang di dalam syariat ini kecuali untuk kebaikan kita, agar kita terhindar dari mudarat, bahaya berkaitan dengan kesehatan kita, fisik kita, jiwa kita. Itu semua Allah tidak mungkin larang, Allah tidak mungkin perintah kalau kita merasakan bahwasanya itu atas dasar kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau bandingkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan sesuatu yang diperintahkan, lebih sedikit sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan yang dibolehkan. Dalam kaidah muamalah dikatakan bahwasanya semua sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, baru dilarang. Seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian
diwajibkan, furiḍah, tidak ada tawar-menawar lagi di dalamnya. Ya hendaknya ini kita sampaikan kepada masyarakat siapa saja keluarga kita. Ya bahwasanya ini merupakan syariat yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Tidak ada at-tasam, at-tanazul, tidak ada hal-hal yang kita anggap remeh di dalamnya. Harus kita terima, siap melaksanakan. Kutiba alaikumusiyam. Mengenai masalah puasa ini kita singgung sedikit. Awalnya puasa ini, jadi puasa itu awal pertama kali disyariatkan di tahun kedua Hijriyah, ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Tahun kedua Hijriyah. Awalnya puasa yang pertama kali diwajibkan untuk kaum muslimin adalah puasa Asyura. Itu yang pertama kali diwajibkan. Jadi puasa Asyura itu awalnya, awal hukumnya itu wajib. Setelah datang puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah tersebut, maka dihapuskanlah hukum wajibnya puasa Asyura, digantikan dengan puasa Ramadan. Ya, dan sebelum datang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada para sahabat. Siapa yang ingin berpuasa, silahkan, tapi siapa yang tidak mau, silahkan bayar fidyah, baik yang sehat maupun yang sakit. Itu awalnya. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah yang baru, maka dihapuskanlah perintah dalam arti memilih itu, mana entah dia mau pilih fidyah atau dia mau pilih puasa. Diwajibkan akhirnya puasa Ramadan, nanti baru dalam keadaan sakit baru dia, atau dalam keadaan tua renta, orang tua renta baru diwajibkan untuk atau boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Ya, awal pertama kali itu sahabat diberikan pilihan, silakan pilih mau berpuasa, kalau tidak bisa bayar fidyah saja. Tapi hukum itu dihapus. Hukum itu dihapus dan kemudian diwajibkan pada puasa Ramadan, pada bulan Ramadan untuk berpuasa selama 30 hari lamanya. 30 hari lamanya kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan orang sekali lagi yang mengingkari syariat puasa, dia mengingkari syariat puasa, tidak menganggap wajib dan sebagainya, maka ulama sepakat bahwasanya orang tersebut kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia menerima syariat puasa itu kemudian tidak mau melaksanakan karena malas, dia berada dalam dosa besar dan ancaman yang sangat besar. Ya, suatu ketika dalam riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, diangkat naik ke langit bersama malaikat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan-jalan untuk melihat surga. Setelah itu dibawa melihat-lihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di neraka, beliau melihat ada di salah satu lembah di antara lembah-lembah neraka itu, ya, ada seorang laki-laki atau ada manusia yang digantung kakinya di atas, kemudian kepalanya dibawa, kemudian dari mulutnya robek mengeluarkan darah. Maka ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah ya laki-laki itu atau manusia itu yang diberikan siksa seperti itu? Maka Jibril mengatakan, dia adalah umatmu yang sengaja berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur atau halangan. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, berbuka secara sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada halangan yang membolehkan dia untuk meninggalkan puasanya. Ya, maka ini merupakan syariat yang harus direnungi baik-baik. Imam Al-Biqai, salah satu imam ahlu tafsir yang bernama Imam Al-Biqai, dalam bukunya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar, di dalam bukunya tersebut beliau menjelaskan tentang rahasia diwajibkannya puasa ini di Madinah. Jadi apa rahasia puasa itu diwajibkan nanti di kota Madinah? Beliau Imam Al-Biqai menyebutkan di dalam bukunya tersebut, yang artinya alasan diwajibkannya puasa ini di kota Madinah adalah bahwasanya tatkala mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa aman dari permusuhan orang-orang musyrik. Karena para sahabat ketika sudah berada di kota Madinah sudah aman dari siksaan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Ketika mereka para sahabat sudah merasa aman dan zaman fitnah kembali dari perang Badar dengan kemenangan,
maka fitnah tersebut kembali khususnya pada diri-diri mereka dengan adanya kelapangan dalam perkara syahwat dan hawa nafsu. Dalam perkara syahwat dan hawa nafsu, yang mana hal ini tidak layak bagi orang-orang beriman, lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan amalan akhirat daripada amalan dunia. Maka di sini Imam Al-Biqai menyebutkan bahwasanya ketika para sahabat sudah merasakan kelapangan di kota Madinah, peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang membangkitkan nafsu dan syahwat mereka itu terbuka lebar. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya pernah nikah mut'ah itu dibolehkan di zaman sahabat, sebelum beberapa saat setelah itu diharamkan nikah mut'ah, nikah secara berganti-gantian. Nikah mut'ah, ya kita tahu ya, nikah mut'ah itu yang diharamkan dalam syariat kita, yang dibolehkan oleh orang-orang Syiah, gonta-ganti pasangan secara tidak jelas. Itu di awal-awal Islam seperti itu dibolehkan, pernah dibolehkan. Tapi setelah beberapa saat kemudian, setelah syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa saat setelah itu diharamkan nikah mut'ah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Biqai di dalam bukunya ini, bahwasanya terbuka pintu bagi sahabat untuk banyak terjatuh pada hal-hal yang menjatuhkan mereka kepada hawa nafsu dan syahwat. Nah, disitulah disyariatkan puasa. Karena di antara tujuan puasa itu adalah mengekang, mengikat hawa nafsu manusia agar kemudian tidak terjatuh pada keburukan hawa nafsu tersebut. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan, jadi kutiba artinya furidah, diwajibkan. Lalu Allah mengatakan, perhatikan baik-baik kalimat-kalimat Allah setelah ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, wahai hambaku, kemarilah. Seakan-akan Allah mengatakan, aku akan memberikan hadiah syariat ini kepada kalian, dengan kewajibkannya kepada kalian berpuasa. Lalu Allah menguatkan hati para sahabat dan orang-orang beriman dengan mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Coba kita perhatikan dan renungi kalimat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ulama kita mengatakan bahwasanya dalam penyerupaan kewajiban ini dengan kewajiban umat sebelumnya terdapat hikmah yang sangat besar dan cara pembinaan yang baik dalam agama. Cara pembinaan yang baik dalam agama yaitu menyemangati dan menghibur orang-orang yang dibebankan kewajiban tersebut kepada mereka, dengan mengisahkan dan mengingatkan kepada mereka bahwasanya syariat puasa ini bukan kepada kalian saja dibebankan. Jangan kalian anggap bahwasanya syariat puasa ini nanti ada pada agama Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, tapi telah mendahului kalian umat-umat terdahulu yang telah diwajibkan juga bagi mereka berpuasa, dan mereka telah menunaikan tugas dan kewajiban itu dengan sangat sempurna, dan mereka telah mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pelaksanaan kewajiban tersebut. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi kalian tidak sendiri dalam melaksanakan kewajiban puasa ini. Dan ketika jiwa dipompa, ketika jiwa disemangati dengan diingatkan orang sakit saja. Coba mengunjungi orang sakit misalnya, kita ingatkan, dia bilang, sabar ki, masih ada orang yang lebih parah dengan kita, itu tetangga tak sebelah, lebih parah keadaannya daripada kita, sama keadaannya dengan kita. Alhamdulillah dia masih bisa bersabar. Nah, maka itu bisa menguatkan hatinya dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada orang yang anaknya meninggal dunia, kita katakan, sabar ki, itu tetangga tak, itu guru tak, sudah 2 meninggal anaknya, alhamdulillah kita baru 1. Ya, misalnya seperti itu. Maka itu menguatkan hatinya. Makanya Nabi SAW dikuatkan, diberikan suntikan motivasi, suntikan semangat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan dikisahkan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu untuk menguatkan hati Nabi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami menceritakan kisah-kisah orang-orang soleh kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, linusabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, maka
Coba kita renungi kalimat ini baik-baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana disyariatkan sebagaimana puasa ini disyariatkan kepada umat sebelum kalian. Makanya ketika orang beribadah dalam keadaan berjamaah itu lebih kuat dibandingkan ketika beribadah ketika sendirian. Itulah hikmahnya disyariatkannya sholat berjamaah, disyariatkannya ibadah-ibadah jamaiyah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ibadah-ibadah yang bersifat jamaah, terutama masalah sholat. Padahal kalau kita pikir sholat ini bisa dikerjakan lebih baik di rumah, lebih aman. Tapi dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah menginginkan sholat dilaksanakan secara berjamaah untuk menguatkan hati orang-orang beriman dalam melaksanakan perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian tidak sendiri dalam melaksanakan perintah Allah, ada saudara-saudara kalian, ada teman-teman kalian yang siap membantu, yang siap menyemangati kalian. Makanya ketika di antara rahasia kenapa Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, menyuruh kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Padahal kalau kita mau pikir kalimat yang tepat di situ, karena kita sendiri yang baca Al-Fatihah, seharusnya kalimatnya hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan, karena kita sendiri yang baca kan. Tapi kenapa di situ kata-kata kami? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami beribadah, bukan aku. Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di antara rahasianya kata para ulama kita untuk menyadarkan dan memberikan di dalam hati kita semangat bahwasanya kita tidak sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang lain. Agar kemudian hati kita juga tidak sombong bahwasanya kitalah yang paling bagus ibadahnya. Kita harus merasakan bahwasanya ada saudara-saudara kita yang lain yang juga beribadah kepada Allah. Yang tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik kecuali ada hadirnya saudara-saudara kita yang menyemangati, yang kita lihat. Kan kadang kalau kita ada saudara kita yang melaksanakan ibadah, misalnya sholat sunnah, kita lagi malas-malas, tapi kalau kita lihat saudara kita sholat sunnah itu, maka kita pun akan termotivasi juga. Saya harus sholat sunnah juga, saya harus berpuasa sunnah juga. Seperti itu. Makanya kama inilah rahasia, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian, lalu Allah menyebutkan hikmah terbesar. Ya, perhatikan baik-baik, saya mau fokus di sini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah terbesar disyariatkannya puasa tersebut dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan coba perhatikan di antara ayat atau syariat yang dimana ketika melaksanakannya Allah mengatakan kamu akan menjadi orang-orang bertakwa adalah syariat puasa. La'allakum tattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang Allah terima ibadahnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Bukan siapa saja yang melaksanakan ibadah, tapi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Lalu bagaimana caranya kita bisa bertakwa kepada Allah? Bagaimana kita bisa merasa takut kepada Allah? Melaksanakan perintahnya dengan hati yang lapang, dengan rasa takut kepadanya, kemudian meninggalkan larangannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Itulah yang disebut dengan ketakwaan. Al-khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah inti daripada ketakwaan. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang bertakwa? Salah satu kunci terbesar menjadi orang-orang bertakwa as-siyam, dengan melaksanakan puasa. Saya akan bacakan secara cepat di sini perkataan Syekh Nasir As-Sa'di dalam mengomentari kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, saya bacakan langsung saja. Syekh Nasir mengatakan, fa innas siyama min akbari asbabit taqwa. Sesungguhnya puasa di antara sebab terbesar seseorang meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
lianna fihi imtithali amrillah washtinabu nahyihi, karena di dalam melaksanakan perintah atau puasa tersebut terdapat ketika hamba melaksanakan puasa tersebut berarti dia sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan diantara bentuk seseorang mendapatkan ketakwaan di dalam puasanya itu annas shaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha. Sesungguhnya seorang yang berpuasa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri dan sebagainya, yang semua membatalkan puasa. Allati tamilu ilaiha nafsu, yang dimana nafsunya, dirinya cenderung kepada yang tiga ini: makan, minum, berhubungan suami istri. Siapa yang bisa hidup tanpa tiga ini? Makan, minum, dan berhubungan suami istri. Saya kira semua butuh makan, minum, dan berhubungan suami istri. Allati, makanya Syekh mengatakan allati tamilu ilaiha nafsu, yang dimana nafsunya cenderung kepada tiga hal yang besar ini. Tapi dia meninggalkan semua itu ketika dia melaksanakan puasa, mutaqarriban bidzalika ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua itu yang cenderung nafsunya kepadanya, bahkan nafsu, sesuatu yang paling besar yang dimana nafsu cenderung kepadanya adalah tiga hal ini: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tapi dia tinggalkan itu semua untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadza minat taqwa, dan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sebab mengapa seorang yang berpuasa akan mendapatkan ketakwaan kepada Allah, kunci terbesar untuk mendapatkan ketakwaan, karena annas shaim yudarriba nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma qudratihi alai. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa sedang melatih dirinya untuk bagaimana senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan semua yang dimana nafsunya cenderung untuk melakukannya, ma'akudratihi alai, padahal dia sangat mampu melanggar perintah itu. Coba kalau ada orang masuk dalam suatu kamar, tidak ada orang yang melihat, dalam keadaan yang sangat haus di siang hari bulan Ramadan, haus sekali, tidak ada orang yang lihat. Bisa jadi kalau dia kunci pintu kamar, minum air satu gelas, keluar dari kamar, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi orang yang beriman, orang yang melaksanakan perintah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya di dalam kamar sendirian, ada makanan yang enak semua di depannya, minuman segar semua di depannya, tapi dia tidak akan melanggar perintah Allah itu karena dia sedang melatih dirinya meninggalkan sesuatu karena Allah, maka itulah bentuk ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah keluar bulan suci Ramadan, kalau hal-hal yang boleh saja, yang dibolehkan saja dia tinggalkan karena Allah, maka lebih mudah lagi meninggalkan sesuatu yang haram, insya Allah. Maka siapa saya yang sudah melatih dirinya dengan berpuasa, yang dimana nafsunya cenderung kepada hal-hal yang asalnya dibolehkan asalnya, tapi dia meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala darinya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min, dan dia meyakini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan min, maka Allah menggantikan semua itu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Maka itulah bentuk ketakwaan. Kemudian yang terakhir, ketika Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan di antara bentuk hubungan puasa dengan takwa ini, bahwasanya puasa merupakan kunci terbesar mendapatkan ketakwaan, karena kata Syekh, karena annal ghani idza dzaqa alamul ju'i aujaba lahu dzalika muwasatil fuqara wal ma'dumin wa hadza min khisalit taqwa. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, sesungguhnya orang-orang yang kaya, ini khusus bagi orang-orang yang kaya, ketika merasakan laparnya dalam berpuasa, hausnya dalam berpuasa, maka dia akan teringat dengan saudara-saudaranya di luar yang mungkin selama ini tidak makan, tidak minum dalam sehari karena susah mendapatkan makanan dan minuman itu. Maka dia termotivasi, dia merasakan laparnya orang-orang miskin, hausnya orang-orang miskin, maka dia termotivasi menjadi semangat untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, dan itulah bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sama satu rasa
Orang miskin, orang kaya, pejabat, orang biasa, semua merasakan lapar. Itulah hikmahnya disyariatkannya puasa, agar kemudian mereka satu rasa dan saling memperdulikan antara satu dengan yang lain. Terakhir sekali, kata Syekh Nasir As-Sa'di, karena sesungguhnya berpuasa itu yudayyiq majari syaitan, menyempitkan jalannya masuk syaitan ke dalam aliran darah manusia. Karena semakin banyak makannya orang, semakin terbuka lebar jalannya manusia masuk ke dalam aliran darah. Tapi semakin orang meninggalkan makan minuman tersebut, maka semakin sempit jalannya syaitan, karena syaitan masuk ke dalam aliran darah manusia. Maka siapa saya yang banyak berpuasa, maka dia akan tertekan itu syahwat dan hawa nafsunya. Maka Nabi mengatakan, ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu di antara kalian maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Maka karena sesungguhnya menikah itu adalah menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam tastati, kalau kalian belum bisa menikah, belum mampu menikah, fa alaikum bisawm, maka bagi kalian berpuasa. Makanya dinamakan puasa bujang. Memperbanyak puasa bagi yang masih bujang. Karena kenapa? Itu lebih menekan syahwat dan hawa nafsunya. Karena apa? Ketika dia meninggalkan makan dan minum, menyempitkan jalannya masuk syaitan ke dalam aliran-aliran darah, sehingga dia meninggalkan lebih tertekan syahwat dan hawa nafsunya, dan dia pandangannya lebih terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia mengapa Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan tidak ada ayat syariat yang paling besar mendatangkan ketakwaan, salah satunya adalah berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ab'ada Allah minan nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sebanyak 70 tahun musim. Di situ disebutkan seperti itu, sab'ina kharifa, 70 tahun. Maka subhanallah, ini merupakan keutamaan bagi, semoga kita termotivasi untuk bisa berpuasa dimulai dari bulan Sya'ban ini. Minimal puasa Senin Kamis atau minimal puasa 3 kali dalam sebulan ini, sebagai bentuk latihan untuk kita persiapan memasuki bulan suci Ramadan, setelah kita mengetahui bahwasanya puasa merupakan kunci terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan ketakwaan, yang dimana ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah pada ayat berikutnya, ayat 184 dan seterusnya insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang panjang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.